Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-9 yang bertajuk Hidup dengan Bijaksana. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, hidup dengan bijaksana. Bagaimana hidup dengan bijaksana menurut Paulus dalam buku Efesus? Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Pendahuluan Sekolah Sabat. Dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 20 secara keseluruhannya, Paulus membezakan apa yang dihargai oleh orang kafir dan oleh umat percaya. Orang kafir menghargai cerita yang tidak senonoh, seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 4, seperti pesta mabuk ayat 18, dan seks yang tidak senonoh, Efesus 5 ayat 3 dan 5, sebagai khazanah kehidupan yang besar. Namun, umat percaya tahu bahwa hari penilaian akhir akan datang, apabila nilai sebenar semua perkara akan menjadi jelas, seperti yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 5 dan 6. Daripada meletakkan tawaran mereka untuk berpesta dan mabuk, mereka menghargai antara lain segala yang baik, wajar, dan benar. Efesus 5 ayat 9. Dalam Kristus. Nah, bagaimana kita hidup dengan bijak di akhir zaman ini? Dengan cara meniru Tuhan. Bagaimana meniru Tuhan? Dengan berjalan dalam cinta, kasih Tuhan, berjalan sebagai anak terang, berjalan sebagai bijaksana, memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 20 juga memberitahu kita apa yang harus dihindari, seperti apa? Percabulan, ketamakan, pertuturan kotor, kebodohan dan kemabukan. Apakah akibat dari kehidupan yang meniru Tuhan dan menjauhi kemungkaran? Kita dicerahkan oleh Kristus. Kita adalah terang dunia. Kita bernyanyi, memuji dan bersyukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Untuk memahami atau lebih jelas lagi pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan pembahasan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin. Kita ke bahagian yang pertama, bagaimana hidup dengan bijaksana dengan meniru Tuhan. Yang pertama itu berjalan dalam kasih Tuhan. Yang diberi tajuk kecilnya, sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, bagaimana hidup bijaksana dengan mengucap syukur? Mengucap syukur atas apa sebenarnya? Efesus 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan." Paulus menggunakan kata kerja berjalan sebagai sinonim untuk tingkah laku atau cara hidup. Motivasi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih adalah pengorbanan Yesus seperti yang kita baca sebentar tadi. Secara ringkas, kenapa Dia mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Galatia 2 ayat 20. Kedua, itu adalah korban pengganti, menanggung dosa kita. Yesaya 53 ayat 6. Ketiga, itu adalah persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Keluaran 29, 2 Korintus 2 dan Filipi 4 ayat 18. Nah saudara, apa yang harus kita hindari sementara berjalan bersama di dalam kasih dan mengapa? Yang pertama, hal-hal yang bahkan tidak disebutkan namanya, seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga. Seperti apa? Perzinahan, kenajisan, keserakahan. Dan kedua, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Ayat 5, yaitu seperti siapa? Penzina, orang yang najis, tamak, atau pemuja-pemuja. Kemudian, apa yang tepat dan apa yang tidak tepat? Pertama,
tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Dalam ayat 4e, yaitu apa? Kekotoran, perkataan-perkataan yang bodoh, pergurauan kotor. Dan yang kedua, tindakan-tindakan yang sesuai dalam bahagian 4b, yaitu ucapan syukur atau terima kasih kita kepada Tuhan. Kita masuk ke bahagian yang masih bahagian pertama, yaitu bagaimana hidup dengan bijak, dengan meniru Tuhan, berjalan sebagai anak-anak terang. Yaitu tajuk kecilnya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hidup bijaksana dengan hidup sebagai anak-anak terang? Efesus 5 ayat 6 hingga 10 mengatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Paulus telah mengenal pasti mereka yang melakukan berbagai dosa tanpa rasa malu atau pertobatan. Seperti apa? Kecemaran atau tamak haloba. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 5. Kemudian Paulus memberitahu kita mengapa percabulan, najis atau tamak tidak sesuai dan mengapa kita tidak sepatutnya menyokong mereka yang terlibat dalam perkara sedemikian. Mereka berada di bawah murka Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Ayat 6 hingga 7. Kemurkaan Tuhan tidak seperti kita. Ledakan yang ganas dan tidak rasional. Tetapi kemurahan Tuhan tindak balas yang adil terhadap kejahatan. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1:20, 2 Tawarik 24, dan Roma 1:18. Nah, kita tidak lagi mengambil bahagian dalam pekerjaan kegelapan, yaitu tingkah laku mereka yang menolak atau tidak mengenal Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14. Sekarang kita adalah apa? Terang. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14. Dan buah kita dalam roh ialah segala kebaikan, segala kebenaran dan kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Dalam pasal 5 ayat 8 hingga 10. Kita masuk ke bahagian yang kedua, tajuk kecil ya. Bagaimana hidup dengan bijaksana dengan berjalan di dalam terang. Tajuk kecilnya adalah bangunlah hai kamu yang tidur. Yang menjadi pertanyaan dalam bahagian ini ialah bagaimanakah hidup bijaksana dengan bangun dari tidur? Bagaimana bangun dari tidur dan berjalan di dalam terang? Efesus 5 ayat 11 hingga 14. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Paulus sentiasa menggunakan dua nasihat. Kalau kita baca, fahami keseluruhan pembacaan tadi. Yaitu menjalani gaya hidup yang menghormati Tuhan berbanding menjalani gaya hidup tidak bermoral yang menentang Tuhan. Kita yang telah memilih untuk menjalani kehidupan yang menghormati Tuhan, memulihkan pekerjaan kegelapan dengan menunjukkan alternatif yang betul melalui cara hidup kita. Kita adalah terang, dan terang itu menyatakan segala-galanya. Paulus menganggap orang Kristen yang mengambil bahagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuah sebagai apa? Tidur. Oleh itu, menggunakan lirik lagu pujian, dia menyeru mereka untuk bangun dan bangkit dari kematian. Dengan berbuat demikian, mereka juga akan memantulkan terang Kristus dalam dunia yang gelap. Filipi 2 ayat 15. Kita ke tajuk yang keempat, yaitu merebut tawaran. Nah saudara, bagaimanakah hidup bijaksana dengan merebut tawaran? Tawaran apa itu sebenarnya? Bagaimana hidup dalam terang dengan mengambil tawaran itu? Efesus 5 ayat 15 hingga 20.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Nah saudara, kepada mereka yang terjaga dan berarti kata belum tidur, Paulus berkata, Kristus akan menyinari kamu. Nah, apa yang berlaku apabila Kristus menerangi atau menyinari kita? Pertama itu dia menjelaskan dengan menggunakan struktur sandwich. Seperti yang tertulis dalam ayat 15 dan 17. Dengan nasihat itu di tengah-tengah yaitu ayat 16. Perhatikan ayat 15. Jangan berbicara seperti orang bodoh. Berjalan seperti orang bijaksana. Kemudian ayat 17, jangan menjadi orang yang tidak bijaksana, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dalam ayat 16 itu, intinya di situ adalah menjadi orang yang bijaksana, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Nasihat yang Paulus sertakan di tengah-tengah memberitahu kita bagaimana kita harus hidup jika kita berjalan dengan bijak dalam hari-hari yang jahat ini. Dalam case ini, bahasa Yunani asal membantu kita lebih memahami maksud semuanya itu. Yang pertama, exagarozo. Dan dalam arti kata tebus atau memanfaatkan sepenuhnya. Ia digunakan untuk tawar-menawar yang ditawarkan di pasaran. Dan yang kedua, kairos, yaitu masa, saat. Yang menunjukkan detik peluang untuk melakukan sesuatu. Sementara menunggu kedatangan Kristus, orang percaya hidup dalam masa yang sukar. Kita mesti memberi perhatian kepada cara kita menggunakan masa yang tinggal seperti pemburu murah semasa jualan. Kita mesti cekap merebut apa yang Tuhan tawarkan kepada kita dalam Kristus. Yesaya 55:1, Wahyu 22:17. Seterusnya saudara, kita masuk di bahagian yang terakhir, yaitu bagaimana hidup dengan bijaksana dengan memuji di dalam roh. Dengan tajuk kecilnya yang kelima, yaitu ibadah yang dipenuhi roh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hidup bijaksana dengan memuji di dalam roh? Efesus 5 ayat 18 hingga 20 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Saudara, sekali lagi, Paulus mengemukakan dua pemikiran yang bertentangan, yaitu mengisi pikiran kita dengan alkohol atau mengisinya dengan Roh Kudus. 5 ayat 18. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab, alkohol mengaburkan pikiran manusia kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 1 dan Amsal 23 ayat 29 hingga 35. Di bawah pengaruh mabuk, kita mudah terbawa kepada perzinahan, kekotoran, dan bahasa yang buruk. Tetapi apabila pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berkongsi mazmur, kita berkongsi pujian dan lagu-lagu rohani dengan saudara-saudara kita. Kita menyanyi dan terus memuji Tuhan. Dipenuhi dengan roh, kita mengucap syukur kepada Bapa dalam nama anak, yaitu Trinity atau Tritunggal yang suci. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, di mana sahaja ada kesatuan dengan Kristus, di situ ada kasih. Apabila kita bersatu dengan Kristus, kita mempunyai pikiran Kristus. Kesucian dan kasih sayang terpancar dalam watak, kelemah lembutan dan kebenaran mengawal kehidupan. Ekspresi wajah berubah. Jika kita dihubungkan dengan terang, kita akan menjadi saluran terang
dan dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita akan memantulkan terang kepada dunia. Mereka yang benar-benar Kristen diikat dengan rantai cinta yang menghubungkan bumi dengan surga, yang mengikat manusia yang terbatas kepada Tuhan yang tidak terbatas. Terang yang bersinar di wajah Yesus Kristus bersinar di dalam hati para pengikutnya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan kebijaksanaan Kristen berakar pada wahyu Tuhan atau cahaya atau terang Kristus. Yang kedua, kebijaksanaan Kristen bukanlah satu koleksi kenyataan pintar tentang kehidupan. Sebaliknya, ia adalah satu gaya hidup, satu perjalanan hidup yang diubah oleh Roh Kudus mengikut corak yang ditinggalkan kepada kita di dalam Kristus. Dan yang terakhir, kebijaksanaan Kristen adalah mengenai keselamatan dan penyembahan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menyertai kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat sehingga kami mengerti. Dan yang paling penting Tuhan, kami boleh berkongsi dan kiranya itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.